Cek cek 3, 2, 1. Halo Dax, welcome back to Oplos, obrolan pelaku sastra. Oplos namanya baru tahu. Iya betul, Oplos. Keren gak sih Oplos? Nah, welcome back. Nah, selamat datang kembali di podcast Oplos yang episode kedua. Balik lagi, aku Karin. Aku yang nge-host di episode pertama juga dan yang kedua juga. Kali ini kita bakal banyak ngobrol tentang stereotip mahasiswa FIB. Nah, kali ini di sini kita udah kedatangan Kang Aligun. Halo Kang Aligun. Halo. Boleh Kang Aligun perkenalan diri dulu buat yang belum pada tahu Kang Aligun itu siapa? Ya, saya Ali angkatan 2011. Kamu angkatan berapa? Aku 20. Iya, 20. Aku kuliah, kamu berarti kelas berapa? Masih kelas 1 SD. Iya, betul. Enggak dong, kelas 3 SD, kelas 3 SD. Ya tetap aja SD Iya, SD. Iya, jadi saya angkatan 2011, jurusan sastra Sunda gitu. Jurusan sastra Sunda, angkatan 2011 tuh. Boleh. Jadi gimana nih Kang Ali? Akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja? Jadi akhir-akhir ini saya lagi sibuk menunggu corona beres sebenarnya. Oh iya. Jadi sebelum corona beres saya kerjaan itu jadi teknisi panggung. Sama ngeband juga. Kalau jadi teknisi itu saya di band yang namanya The Panturas. Wah tuh pasti pada tahu tuh Panturas tuh. Siapa yang nggak tahu? Sekian malah tahu Panturas mungkin. Kalau ngeband sama Olegun. Udah paling itu aja. Nunggu si corona kelar. Jadi panggung ada lagi. Ada lagi. Tapi kalau misalkan masih ada corona tapi tetap ada panggung, pasti ini dong, pasti bakal sibuk juga nggak tuh? Walaupun masih corona. Ya sibuknya sibuk survival lah. Iya. Oke. Nah, kan kita hari ini bakal ngobrolin tentang stereotip mahasiswa FIB. Gimana? Kang Ali udah siap ditanya-tanya? Siap. Siap. Tapi sebelumnya Apa tuh? bakal ada pertanyaan cepat. Pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Ya. Udah siap? Siap. Yang pertama, sastra. Bebas. Jadi menurut Kang Ali, sastra itu bebas ya? Bebas. Terus selain bebas, kalau menurut Kang Ali nih, sastra itu anak-anaknya kayak gimana ya? Ini nggak cepet kan? Nggak. Kalau yang ini udah nggak. Anak-anaknya yang tersesat biasanya terpeleset biasanya. Terpleset. Zaman aku banyaknya yang masuk sastra itu yang terpeleset. Kayak aku sendiri. Pilihan pertama kan aku 3 pilihan nih kuliah. Ya. Pertama akuntansi, disuruh orang tua biasa. Oh ya. Kedua psikologi, itu aku emang pengen psikologi. Yang ketiga sastra Sunda itu buat jaga-jaga biar masuk negeri aja tuh. Oh iya. Masuknya ke sastra Sunda, tapi ya yang penting negeri gitu ya udah. Yang penting negeri pokoknya mah. Ini kan banyak beasiswa tuh. betul. Tapi nyaman dong pasti. Nggak nyesel kan masuk sastra? Enggak, setelah masuk sastra, wah enak banget lingkungannya, enggak mengerikan. Kan tadi Kang Aligun kan pilih 3 pilihan itu ya. Kenapa di situ pilih sastra Sunda? Karena passing grade-nya paling kecil. Oh, dilihat dari passing grade-nya Passing grade-nya paling kecil. Oh, ya. Jadi mungkin ada besar kemungkinan buat bisa masuk gitu ya kalau misalkan passing grade-nya kecil. Ya. Kuncian lah. Yang penting negeri. Iya gitu. Oke. Nih ada rapid question yang kedua nih. Oke. Oke lanjut. Senja.
Kopi. Kopi, senja, kopi. Senja dan kopi. Iya. Kenapa orang-orang tuh pada berstigma kalau anak sastra itu selalu identik dengan senja dan kopi? Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? Aku bilang. Enggak anjir. Yang banyak tuh. Itu anjir cek saha. So tahu. Minuman aing eta mah. Enggak itu kayaknya pergeseran budaya pop ya. Setelah zaman 2013-14 naik band-band folk kayak Payung Teduh, kayak apalah itu banyak ya. Mereka kan mengatasnamakan sastra di musiknya. Nah, sejak saat itulah sastra diidentikan dengan senja dan kopi. Padahal di Fakultas Sastra mah enggak gitu juga dulunya. Kayak gitu sih. Mungkin karena lagunya itu diidentikan dengan sastra, terus kayak orang-orang kan kadang ada aja yang muter lagu kayak gitu tuh sore-sore sambil ngopi. Jadi kayak udah sering diidentikan dengan senja dan kopi gitu Iya. kayak. Kalau saya menyetel lagu gitu bukan pas sore. Oh iya. Pas kapan tuh? Pas mau tidur kan enak banget tuh. Mendayu-dayu jadi ngantuk. Dayu santai. Jadi ntar lama-lama makin ngantuk Iya. ya. Makin Kasihan bikin lagu buat bikin tidur, gak didengerin. menghantar tidur Antar lagunya. tidur. Enggak, aku nggak setuju dengan pernyataan itu. Oh nggak setuju. Nggak setuju. Oke, kalau nggak setuju, berarti kita lanjut ke rapid question selanjutnya. Oke, siap. Ini minum dulu ya. Iya boleh, emang nggak, sok minum dulu. Nah, silahkan. Nyentrik, Entrik sastra. sastra, nyentrik itu sastra. Khas banget gitu dari sastra. Begini ya, di sastra itu kan kita nggak dibatasin, pemikiran kita dibebasin banget gitu loh. Nah biasanya orang yang berpikir bebas itu berpengaruh juga ke style. Jadi stylenya ya seenaknya aja, jadi nyentrik kelihatan. Iya, karena saking bebasnya ya, saking bebasnya berekspresi. Jadi menurut Kang Ali, kenapa anak-anak sastra gaya berpakaian itu pada nyentrik tuh karena itu, karena bebas berekspresi gitu. Dan cuek aja gitu. Cuek, gak ada yang peduli gitu ya. Yang peduli. Gak ada yang peduli. Mau pakai baju sobek-sobek atau mau pakai kaos sama celana pendek gitu. Iya, zaman aing aja si Sufi, kalau tahu Sufi kuliah itu dia pakai hot pants anjir. Pakai hot pants. Fuck. Edan banget gitu kan. Kuliah pakai hot pants. Bahkan saya pun pernah kuliah umum bahasa Inggris. Kebetulan itu hari Jumat dan dosennya itu Bu Rima emang ngebebasin banget buat pakaian gitu ya. Saya pakai sendal capit, pakai sarung pulang Jumatan langsung ke kelas. Adem tuh ya pakai sarung. Adem, enak, sebebas itu gitu loh. Enak banget. Nggak ada aturannya dari dosen-dosennya pun santai. Di dosen tertentu ada. Tetap ada. Tetap ada, tapi kebanyakan ya. Kayak banyak. Kayak bahkan pakai sendal jepit pun nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus apakah yang nyentriknya cuman gaya berpakaian aja atau ada yang lain-lainnya juga yang nyentrik? Ada. Termasuk kepribadiannya juga aneh-aneh menurut aku. Kepribadiannya nyentrik. Kayak gimana tuh kepribadian nyentrik-nyentrik tuh? Siapa ya? Ya cara pikirnya itu nggak kayak manusia normal aja gitu. Kayak gimana ya? Menurutku orang yang paling aneh di zamanku yang nyentrik itu siapa lagi, tidak lain dan tidak bukan Sufi. Iya. Harusnya yang diundang kesini itu Sufi bukan Aing. Shout out to Iya, Sufi. iya Sufi. Sufi Kenapa Alkamoya tuh? kalau tahu. Ngaco banget anjing. Dia tuh ada waktu itu ospekan tahun berapa ya? Ada disuruh penampilan gitu kan. Ya. Terus dia baca puisi pakai kancut doang. Oh iya, dan itu ramai tuh pas yang nonton tuh, ramai banget. Jadi pusat perhatian tuh. Gak nyentriknya gimana coba? Kan aneh banget.
sastra anjir. Keren sih tapi. Bukan keren. Aneh Tapi nyata. Aneh tapi nyata, tapi ya Kayak bener. lagu ya. Di satu sisi ada kerennya juga. Wah, iya. Ya gitulah. Saking Kalau diceritain ya banyak banget sebenarnya yang nyentrik-nyentrik, bukan Sufi doang gitu, ada yang aneh-aneh yang lainnya. Cuman yang mewakili di zaman aku ya dia gitu. Yang paling berkesan tuh ya cerita itu. Iya, siapa yang nggak kenal dia di angkatan aku. Terus Apa lagi? pertanyaan rapid selanjutnya Oke, nih. ini yang berapa nih? Yang 4. keempat. Iya, keempat. Oke. Gondrong. Gondrong. Anjing nggak bisa cepet ini mah. Nggak apa-apa. Gondrong. Rebel. Kenapa anak-anak sastra itu banyak yang gondrong ataupun banyak yang gaya rambutnya tuh aneh-aneh, yang warna-warni lah segala macem, yang dibentuk aneh-aneh gitu, digimbal. Yang pertama mungkin jawabannya, kenapa kan? Iya. Yang pertama mungkin ya lingkungan pasti. Turun-temurun gitu kan. Lihat senior gondrong. Jadi pengen gondrong juga. Itu mungkin salah satunya. Terus ya referensi juga mungkin. Kebanyakan anak sastra kan apa ya? Kebanyakan pelaku seni juga. Dan pasti referensinya juga ya yang kayak gitu-gitu lagi. Seniman sastrawan kan juga ya banyak yang gondrong-gondrong juga kan. Terus musisi ya banyak yang gondrong-gondrong juga. Ya pada akhirnya diadaptasi sama anak-anak sastranya gitu kan mungkin. Iya. Terus kapan lagi kan SMA nggak bisa gondrong? Benar. Kalau di SMA kan suka ada yang aturan dari sekolahnya dibotak lah, ada yang 321 segala macam. Terus masuknya ke sastra lagi yang ospeknya nggak dibotakin. Ya, betul. Iya. Nah, tapi menurut Kang Ali sendiri nih, ada nggak gaya rambut yang khas selain gondrong di FIB? Apa ya? Apa, Mek? Nggak ada sih. Cepak ngehe. Oh, cepak ngehe. Nah, warna-warni paling tuh. Gimbal juga. Hah? Botak Jawa kayak gimana? Muek Jawa. Gimana mulet Jawa? Oh, mulet. Mulet. Mulet mah dosen juga ada yang rambutnya mulet, Panero. Wah, tuh shout out tuh Panero. Iya. Bahkan sampai dosennya juga nyentrik kan gitu. Oh, iya benar, saking bebasnya Iya, kan. iya. Saking bebasnya. Dosen Inggris ada yang gondrong. Pas siapa ya? Anak Inggris kan di sini? Ada. Enggak, mungkin sekarang dia udah potong rambut mungkin. Dulu gondrong ada. Oh iya. Tetap ya dosen-dosen ataupun mahasiswanya juga. Iya. Karena emang ngaruh gitu ke kemampuan otak rambut gondrong. Iya. Kenapa PNS gak bisa gondrong? Emang ngaruh ke kinerja? Enggak kan? Iya. Gitu. Benar. Pikol mah botak perasaan. Apalagi? Lanjut nih. Lanjut. Rapid lagi. Apa mau nanya apa? Menurut Kak Ali nih, ngerasa nggak sih kalau di FIB tuh cowok pengen rambut pendek tapi cewek pengen rambut Kebalik. cowok pengen rambut panjang tapi kalau cewek pengen rambut pendek, ngerasa gitu nggak? 60% ya? Ya. Ya. Iya tuh, jadi tadi pertanyaannya kenapa di sastra itu kalau cowok pengen rambutnya panjang, kalau cewek rambutnya pendek pengennya. Nah itu tadi gimana Kang Ali? Jawabannya boleh diulang lagi? Ya itu referensi tadi. Referensi. Referensi. Iya. Jadi mencoba gaya baru kemarin ya. Iya, sastra itu tempat yang enak buat coba-coba. Wow, Coba-coba. Buat Coba-coba anak apa kok tuh? coba-coba. Iya, buat eksperimen diri gitu. Di sastra itu pas banget kayaknya. Iya, soalnya kapan lagi kan? Kapan lagi? Bisa kayak gitu. Udah nikah mau gondrong dimarahin mertua kan. Relate ya? Jodohnya belum ada.
Oke. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Coba melankolis. Beach. Wah. Melancholic Beach itu mah band itu mas. Oh, band. Melancholis. Sad boy anjing. Set boy itu nukumata. Aku nggak ngerti tuh bahasa anak sekarang. Kayak gimana tuh sad boy? Aku juga nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Pokoknya zaman sekarang pada nyebutnya sad boy aja. Iya, mungkin sad kayak boy, gitu sad lah. girl. Tapi menurut Kang Ali, anak sastra tuh pada melankolis gak sih? Pada jadi sad boy gitu atau sad girl? Sulit ini pertanyaan. Melankolis sebenarnya ya mungkin ya, tapi bukan melankolis yang dangkal. Anjing. Gimana tuh? Tinggi. Gimana tuh yang kedangkal tuh gimana, Mas? Begini maksud saya, anak sastra itu susah cari kerjaan yang menopang kehidupan yang lebih baik. Bukan susah ya, itu mah tergantung orangnya ya. Cuman karena ditanami pemikiran yang kayak gitulah, tahu sendirilah. Anak sastra biasanya nggak mau kerja di pemerintahan kayak gitu-gitu. Jadi galaunya, melankolisnya itu bukan gara-gara yang kayak love kayak gitu. Malah melankolisnya lebih ke kehidupan gitu. Lebih ke Masalah hidup, masa depan mau gimana ini. Mau idealis tapi tetap harus punya duit kan gitu. Ya. Nah susah, melankolisnya mungkin kayak ke situ deh. Kalau Kang Ali sendiri sad boy gak? Aku selalu sedih. Oh, selalu sedih. Hayang jerik, kace. Ya itu karena tadi, itu juga pengalamanku sendiri. Yang pengen idealis tapi hidup tuh butuh duit gitu loh. Jadi relate lah ya. Sedangkan apresiasi sastra dan seni di Indonesia masih terhitung jelek. Benar. Setuju. Setuju nggak? Setuju. Setuju semua. Kayak gitu. Ya aku sad boy. Tapi bukan sad yang seperti itulah. Tapi kalau ada yang ngehibur, kira-kira bisa menghilang nggak tuh jadi sad boy-nya? Dari sad Sad boy-nya boy-nya. juga sebenarnya nggak tampak di permukaan anak sastra itu. Tapi kalau udah pada liar, curhat, baru keluar tuh anjir. Kalau lagi gini mah nggak pada kelihatan, ini disembunyikan, pinter nyembunyiinnya. Anak teater kan, ya gimmick. Terus tujuan gondrong juga buat menutupi keseboyannya itu. Biar gahar, padahal dalamnya anjing. Ini kedengeran gak sih suara penonton kita? Kedengeran. Oke. Harusnya kedengeran ya. Harus kedengeran sih soalnya seru. Oke. Terus selanjutnya nih. Pesta. Pesta. Party ya? Ya, party. Partinya kayak gimana dulu? Ya bebas. Ini quick question. Ya, ini rapid question. Pesta dangdutan. Dangdutan. Ada apa tuh dengan pesta dan dangdutan? Entah kenapa ya di sastra itu kayak tiap tahun ada aja gitu ya dangdutan ya. Udah acara rutin tuh. Mungkin karena lebih merakyat gitu ya. Nyampe ke semua kalangan. Munafik kalau orang kaya nggak suka dangdut. Semua orang suka dangdut, aku pun suka dangdut. Minimal goyang dengernya. Ya kan? Mau lagu sedih ataupun lagu senang tetap goyang. Apalagi dangdut yang zaman dulu ya, bukan yang koplo-koploan gitu, yang dulu lah yang enak gitu. Seberapa sering Kang Ali dangdutan? Seberapa sering di sastra? Di sastra. Karena selama kuliah saya hidup di kampus, jadi setiap ada dangdutan otomatis harus datang. Tetap harus. Harus datang. Gak boleh absen. Nggak boleh absen karena ya minimal nonton dari atas blue stage gitu loh. Ya gitu. Minimal nonton. Tapi lama-lama ikut goyang. Pasti dong. Iya. Gitu. Asik banget tuh pasti
Dangdutan, selalu rame tuh dangdutan. Tapi kalau misalkan selain dangdutan, bakal tetap ikut party? Aku nih pribadi ya. Enggak kayaknya. Enggak kayaknya. Dangdut nomor 1. Untuk di sastra ya. Pemersatu lah di sastra mah dangdutan. Hits metal males, sakit badan. Capek. Kalau partinya H2S gimana? Ikut gak? Iya iyalah pasti. Tapi yang sekarang gimana nih pandemi? Ya kita lihat aja nanti. Oke. Kita lihat aja nanti. Oke. Harus seru lah. Harus, pasti bakal seru. Jadi semuanya makanya nonton, datang ke H2S wajib. Oke. Menurut Kang Ali sendiri nih, kenapa sastra itu selalu rame dari pagi ke pagi, nggak pernah sepi? Apa ya? Aku nggak tahu ya apakah di fakultas lain ada kompleks sekretariat yang seperti itu nggak sih? Ada yang pernah nemu nggak sih? Mana pernah nemu nggak, J? Di fakultas lain yang sekretariatnya kayak di fakultas sastra gitu, kompleksnya? Jarang sih. Jarang kan? Mirip-mirip, mirip dikit lah. Kayak kosan sastra, kayak kosan bisa. Nah, mungkin itu jadi salah satu pengaruh juga tuh. Ada kompleks sekre yang kayak gitu. Jadi ada tempat bernaung gitu, misalnya kalau hujan bisa di situ dulu gitu kan. Kalau malas pulang kosan bisa di situ dulu. Itu mungkin salah satu faktornya. Terus apa lagi ya? Aku lihat sih aktif, tiap himanya aku lihat aktif. Jadi ya gitu. Dan pada basicnya tugasnya nggak ribet-ribet sastra itu, jadi ya udah gitu, kerjaannya nongkrong doang anak sastra mah. Atau mungkin bisa jadi kenapa di sastra rame terus, apa karena anak-anaknya nggak punya kosan jadi pada ke sekre terus gitu? Nggak semua juga sih. Oh, tapi ada yang kayak Tapi gara-gara orang yang kayak gitu, karena jadi kan sekre ada yang ngisi tuh. Jadi orang lain tuh ya jadi mau main ke situ karena ada orang di situ. Ngerti gak sih? Iya kan? Mungkin kalau kosong mah ya nggak mau main ke situ kan. Ngeri juga kalau di sastra sendirian malam-malam mah. Iya. serem ya kalau misalkan sendirian doang mah. Kang Ali tahu nggak sih kalau misalkan banyak anak sastra yang ditolak kalau mau nyewa kosan? Wah, aku nggak tahu itu. Oh, nggak tahu ya. Tapi itu beneran. Ada yang kayak gitu. Tuh. Ada Kenapa yang alasannya apa ditolak? Mungkin karena secara tadi karena tuh mungkin di mata ibu kosan gitu. Kalau misalnya ngisi kamar tuh berantakan. Oh. Teman aing kan kayak gitu mah. Atau bisa juga berisik kan, kayak suka nongkrong terus, rame kan si anak sastra teh. Asli aku baru tahu itu. Cerita itu. Aku juga baru tahu sih tadi. Tapi kalau menurut Kang Ali nih, kalau misalkan kayak gitu yang tadi anak sastra suka pada ditolak, kenapa? Selain karena ini ya, karena berantakan kata si ibunya teh. Sebenarnya berantakan itu kan kembali ke personal masing-masing ya. Mungkin si yang nolak kosan itu punya pengalaman tersendiri dengan orang yang berantakan, maksudnya berantakan lingkungan ya, tempat tinggal gitu, jorok kayak gitu. Dan kebetulan anak sastra mungkin kayak gitu ya, jadi ditolak aja. Jadi kayak di pikirannya tuh anak sastra ini deh jangan anak sastra deh itu gitu. stereotip jeleknya sih kayak Jelek ya. gitu. Padahal enggak semua gitu kan. Jadi kalau berantakan mah lebih ke Personal. ya. Iya. Betul. Terus nih pertanyaan rapid terakhir. Kayak corona rapid. Ya bisa. Boleh bisa. Apa?
Santai. Santai. Sastra lagi. Sastra lagi. Iya. Santai itu selalu berkaitan dengan sastra, nggak pernah lepas tuh. Iya, maksudnya sastra, fakultas sastra gitu ya. Bukan sastra dalam arti keilmuan ya. Nah, begitu. Wah ini ya, agak rame ya ini suara Iya. kopi. Jadi pengen. Jadi enak lah wanginya nih kopi kecium. Sastra santai. Semua pertanyaan ini mengarah kepada satu jawaban yang sama sebenarnya. Kayak yang tadi aja jawabannya gitu. Karena nggak ada batasan itu, jadi soal-soal juga kalau ujian banyaknya pendapat kan. Teori juga ada teori tapi ya kayak gitu doang teorinya, bukan teori algoritma, aljabar kayak gitu kan. Karena itu ya, jadi mungkin karena sering berpendapat juga gak sih? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena, tapi emang iya sih sastra beneran sesantai itu. Iya. Santai banget. Dari segala hal. Betul. Semua bener-bener santai. Sampai bayar UKT pun santai. Tuh, bayar UKT-nya santai. penangguhan lagi. Penangguhan terus. Terakhir deh, ada nggak dari Kang Ali yang mau disampaikan buat anak-anak FIB? Leburkan batasan-batasan yang batasannya emang harus dileburkan. Gimana tuh maksudnya? Cari aja sendiri dah maksudnya. Ayo kalian semua harus mikir. Iya. Itu apa artinya? Leburkan batasan-batasan yang emang batasannya harus dileburkan. Terus selain buat mahasiswa FIB nih, kalau dari Kang Ali sendiri ada nggak pesan buat acara H2S tahun ini? Semangat ya, dalam keadaan pandemi kayak gini kalian masih bisa bikin karya kayak gini sampai Tuh mau manggung nggak? Mau dong. 50 juta. Bismillah 50 juta. Wow. Banyak ya. Ya Oke. udah itu semangat aja buat kalian panitia H2S lah. Ini baru tahun ini kayaknya podcast ya H2S ya. Ya kan? Belum ada. Kalian harus muter otak banget pokoknya semangat. Iya, semangat buat kita semua. Yuk, semangat yuk. Semuanya semangat. Oke, selesai semua pertanyaannya buat podcast hari ini. Makasih Ya, banyak buat Kang sama-sama, Ali Gun yang Karin. udah mau ngobrol-ngobrol hari Ya. ini. Oke. Tapi tetap jangan sedih. Ini bukan podcast yang terakhir karena masih ada podcast yang selanjutnya yang bakal lebih seru dan lebih asik. Tetap pantengin IG-nya Hari-Hari Sastra. Follow jangan lupa @hari-hari-sastra_ karena semuanya bakal diupdate di situ. Terus dan oh iya YouTube, ada Twitter juga ya. Insya Allah ada Twitter, tapi tungguin aja pokoknya yang pertama follow dulu Instagram Hari-Hari Sastra karena semua bakal di-share di situ tentang infonya. Terus jangan lupa stay safe, jaga kesehatannya semua dan ikutin protokol kesehatan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.